ini tidak pernah berhenti. Neraka yang Ukraina timpakan kepada para penjajah Crimea tidak mereda. Itu justru semakin kuat. Bagaimana? Ukraina kembali memutus jalur darat utama ke Crimea dengan serangan dari dua sisi. Crimea kini bukan semenanjung lagi, melainkan pulau. Terisolasi tanpa dukungan. Rencana pembebasan Ukraina begitu sempurna hingga menciptakan jebakan mematikan yang menjerat para penjajah Rusia. Putin mulai kehilangan kendali. Dan yang terbaik adalah Rusia sudah melihat semua ini akan terjadi, tapi tetap saja mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Kami akan membawa Anda ke Selat Kerch. Selat ini telah lama menjadi jalur logistik utama Rusia dan pernah menjadi salah satu keunggulan terbesar Rusia. Namun sekarang, Ukraina memiliki drone serang jarak menengah, yang berarti Selat Kerch telah berubah dari aset menjadi beban besar. Itulah yang persis kita lihat pada malam tanggal 21 Juni. Ukraina menyerang berulang kali. Pada akhir serangan drone itu, kebakaran dilaporkan terjadi di Kerch yang diduduki, serta di pelabuhan Kafkas milik Rusia yang berada di wilayah Krasnodar dan juga di dalam wilayah Crimea sendiri. Satu jalur penting lainnya kembali diputus, dan bahan bakar serta pasokan Rusia yang tumpah bak darah yang mengucur deras. Ukraina tidak malu-malu soal semua ini. Setelah serangan itu, Presiden Volodymyr Zelensky langsung memakai Telegram untuk menyoroti kegagalan Rusia di depan Putin. Membagikan rekaman setelah salah satu serangan Ukraina, Zelensky menyatakan, "Tadi malam sanksi jarak jauh kami menargetkan logistik militer penjajah, industri minyak, dan pertahanan udara mereka. Semua ini hanya respons atas serangan brutal Rusia ke rakyat kami. Saya berterima kasih kepada para pejuang Dinas Keamanan Ukraina, pasukan sistem tanpa awak, intelijen pertahanan Ukraina, dan pasukan operasi khusus atas kerja sukses mereka di jarak sekitar 300 km dari garis depan." Ukraina yakin merebut kembali tindakannya karena alasan tertentu. Ukraina sadar Rusia terjebak di Crimea dan Putin tak bisa berbuat apa-apa. Kita melihat hal itu pada 21 Juni ketika banyaknya serangan yang dilakukan Ukraina menunjukkan kepada kita bahwa solusi apapun yang dipikirkan Rusia untuk mengatasi blokade logistik Ukraina di Crimea tidaklah cukup baik. Kombinasi dari laporan saksi mata, deteksi kebakaran satelit, dan laporan dari Ukraina sendiri memberi kita gambaran lengkapnya. Fasilitas di kedua sisi Selat Kerch terkena serangan, termasuk infrastruktur logistik minyak maritim di Krasnodar dan depot minyak di Kerch. Fasilitas pertama digunakan memindahkan bahan bakar ke Crimea dan wilayah pendudukan. Fasilitas ini berada di Chuzhka Spit dan menjadi pusat logistik utama Rusia di wilayah Laut Hitam dan Laut Azov. Pelabuhan Kafkas di Krasnodar sangat penting untuk menjaga pasokan bagi penjajah di Crimea dan Ukraina Selatan. Sedangkan untuk yang terakhir, depot minyak yang terbakar selalu berarti lebih sedikit bahan bakar untuk pasukan Putin. Ukraina kemungkinan menyerang terminal gas cair I-gas di depot itu dan mungkin menghancurkan bahan bakar. Saluran telegram Crimean Wind melaporkan sistem pemantauan satelit NASA mendeteksi anomali termal di Selat Kerch mulai sekitar pukul 1 pagi waktu setempat. Anomali termal berarti kebakaran besar dan mengerikan yang tidak bisa dihindari. Media United 24 menambahkan bahwa saksi mata di lapangan melaporkan adanya ledakan, drone, dan upaya pertahanan udara Rusia yang gagal untuk menghentikan serangan ini di beberapa wilayah, termasuk Kerch, Bakhchisarai, Sevastopol, dan Simferopol. Rekaman sudah mulai beredar di media sosial. Selain dari channel Crimean Wind, video yang diunggah Sergei Stanenko di X memperlihatkan pelabuhan Kerch terbakar usai serangan drone besar Ukraina. Kita melihat kebakaran besar, asap membumbung ke udara, dan video kobaran api besar yang disebabkan oleh Ukraina. Semua ini mulai jadi pemandangan biasa dalam invasi Putin. Negara yang sebelumnya tak bisa menyerang Rusia dari jauh, kini hampir setiap hari meluncurkan drone untuk menghancurkan infrastruktur energi Rusia dan melumpuhkan logistik Crimea. Serangan dari dua arah sudah cukup buruk bagi Rusia, tapi Ukraina masih belum selesai. Satuan Tugas Krasnodar Rusia menerbitkan postingan Telegram menarik usai serangan Ukraina. Pada malam tanggal 21 Juni, seorang tewas di penyeberangan feri Kerch akibat serangan oleh pasukan musuh. Feri Panagia diserang di penyeberangan feri Kerch di distrik Tembriuk. Laporan awal menyebutkan 1 tewas dan 1 luka. Rusia jelas mencoba menciptakan narasi bahwa Ukraina telah menyerang feri sipil karena tidak ada penyebutan tujuan militer dari serangan ini. Namun Rusia berbohong. Sekali lagi, Panagia bukanlah feri wisata.
Menurut media United 24, feri ini menjadi sangat penting bagi logistik Rusia setelah serangan Ukraina berulang terhadap jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia ke Crimea, memaksa pasukan Putin berhenti memakai jalur darat itu. Media melaporkan analis sumber terbuka mendokumentasikan feri ini digunakan memindahkan komponen rudal pertahanan udara dan perlengkapan militer antara Rusia daratan dan Crimea. Satgas Prigozhin ingin Anda percaya bahwa Ukraina membunuh seseorang di feri. Yang tidak mereka beritahukan kepada Anda adalah bahwa feri ini merupakan aset militer dan Ukraina baru saja menghantamnya dengan keras. Setelah serangan feri, Rusia langsung panik total. Semua operasi feri antara pelabuhan Kafkas dan Kerch telah ditangguhkan, dengan otoritas Rusia menginstruksikan militer untuk menggunakan jalur darat yang melewati Rostov di Don, Melitopol, Mariupol, dan Simferopol. Itu sepertinya ide yang bagus. Bukannya Ukraina sudah menghujani jalan raya RR-280 yang menghubungkan semua wilayah itu dengan serangan drone selama berminggu-minggu? Tunggu, itulah yang sebenarnya sedang dilakukan Ukraina. Anak buah Putin telah diberitahu bahwa mereka harus keluar dari mulut harimau dan masuk ke mulut buaya melalui jalur darat yang dikuasai oleh drone Ukraina. Itu adalah keputusasaan murni, menunjukkan buruknya Rusia menjaga pasokan untuk penjajah di Crimea. Putin mengatasi jalur air utama yang terputus dengan mengirim tentaranya lewat jalan maut yang bisa diserang drone Ukraina kapan saja. Rusia juga tak akan bisa banyak melindungi kargo dan pasokannya di RR-280. Jalan itu, bersama seluruh Crimea dan jalur logistiknya, kini menjadi target yang lebih besar. Ukraina juga menghancurkan hal penting dalam serangan 21 Juni. Sistem pertahanan udara yang seharusnya melindungi juga ikut dihancurkan. Dinas Rahasia Ukraina atau SBU mengungkapkan semuanya dalam sebuah postingan di Telegram dengan menyatakan, selain itu SBU dan SOU melumpuhkan 4 stasiun radar dari S-400 dan 2 sistem rudal, serta meriam anti pesawat pansir yang terletak langsung di jembatan Crimea. Unit pertahanan udara itu ditempatkan di dekat penyeberangan yang kemudian jadi target Ukraina. Di sini kita melihat pendekatan cerdas dan berlapis dalam melakukan serangan. Hancurkan pertahanan udara dulu, lalu serang targetnya. Tapi ada lebih dari itu. Dengan hilangnya 3 lagi sistem pertahanan udara yang seharusnya melindungi Crimea dan logistiknya, Rusia sekarang harus menghadapi semakin parahnya masalah besar yang sejak awal membuat semua ini menjadi mungkin. Rusia kehabisan pertahanan udara. Artinya, Crimea kini diubah dari semenanjung menjadi pulau terisolasi yang tak bisa mempertahankan diri. Itulah tujuan Ukraina, bagian dari rencana sempurna yang tak bisa dihindari Rusia. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang semua itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya sebelum kita kembali ke laporan. Mari kita perjelas. Pasukan Rusia di Ukraina yang diduduki sangat bergantung pada Crimea. Sepanjang invasi Putin, Rusia memanfaatkan posisi Crimea sebagai semenanjung untuk menjaga pasokan pasukannya di wilayah Ukraina lain. Namun kini status itu berubah dan Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov menjelaskan caranya. Dia menyatakan Ukraina mengubah Crimea menjadi pulau yang akan berdampak tak terduga bagi Rusia. Fedorov tidak bicara lebih lanjut, mungkin tak ingin merusak kejutan itu. Namun, kita bisa berspekulasi tentang 3 skenario jelas yang dapat diciptakan Ukraina jika mampu melanjutkan dan memperkuat semua langkah yang sedang dilakukannya untuk sepenuhnya mengisolasi Crimea. Crimea memastikan pasukan Rusia di wilayah Zaporizhia yang diduduki tetap mendapat pasokan. Pasukan itu seharusnya masuk ke ibu kota wilayah itu, dan Putin menuntut Rusia merebut kota tersebut sebelum musim panas berakhir. Kemajuan sudah berjalan lambat. Meskipun meningkatkan serangan, RBC Ukraina melaporkan bahwa Rusia gagal membuat kemajuan berarti di wilayah Zaporizhia. Kaki tangan Putin hanya punya waktu sedikit lebih dari 2 bulan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin mereka yang gila. Itu pun sudah terlihat tidak mungkin. Jika pasukan-pasukan itu terputus dari Crimea, serangan yang tidak mungkin pun menjadi mustahil. Kota Zaporizhia akan bertahan dan Rusia akan kembali gagal memanfaatkan musim panas tahun ini. Lalu ada Kherson. Kamu mungkin sudah tahu oblast ini jadi berita beberapa minggu terakhir. Awal Juni, Ukraina menyerang jembatan Chernobyl yang menghubungkan Kherson, Crimea dengan drone, lalu menyerang jalur alternatif yang dipakai Rusia untuk menjaga logistik. Hal itu sudah menunjukkan konsekuensi kedua yang jelas dari Ukraina yang mengubah Crimea jadi pulau. Rusia akan makin sulit mempertahankan wilayah pendudukan Kherson.
Ukraina sudah memaksa pasukan Putin untuk meninggalkan ibu kota Oblast pada tahun 2022 yang dimungkinkan oleh serangan terus-menerus yang menargetkan logistik Rusia di tepi barat sungai Dnipro, sehingga mempertahankan kota tersebut menjadi tidak mungkin. Yang terjadi di Kherson kini adalah strategi serupa dijalankan dalam skala lebih besar. Rusia menguasai sekitar 75% wilayah Kherson dan Zaporizhia pada musim panas 2025 menurut Al Jazeera. Isolasi Ukraina terhadap Crimea akan membuat Rusia jauh lebih sulit untuk mempertahankan penguasaannya atas bagian-bagian oblast yang kendali Rusia atasnya saja sudah sangat rapuh. Putin akan dipaksa untuk mengambil keputusan, mengalihkan lebih banyak pasukan dari wilayah pendudukan lain untuk mempertahankan wilayah di Kherson atau menyerahkannya kepada Ukraina. Tak satu pun jadi pilihan baik bagi Putin. Itu membawa kita ke konsekuensi tak terduga ketiga dari Ukraina yang membuat Crimea jadi pulau. Jika Ukraina mampu sepenuhnya mengisolasi Crimea dan pekerjaan itu belum selesai, maka Putin harus mengambil keputusan besar lainnya. Apakah dia akan terus mengirim pasukan ke Donbas yang jadi fokus pembicaraan damai setahun terakhir? Putin sangat ingin Ukraina menyerahkan wilayah itu, bahkan menetapkan target sulit bagi tentaranya untuk merebutnya sebelum September. Jadi kita tahu seberapa besar keinginannya. Atau apakah Putin mengalihkan lebih banyak pasukan dan perlengkapan ke Crimea demi memperkuat pertahanan dan mengatasi isolasi, sehingga serangan di Donbas melemah dan wilayah belakang Rusia lebih rentan terhadap serangan udara? Sekali lagi, tidak ada satu pun yang merupakan pilihan yang baik. Bagaimanapun juga, Putin kehilangan kendali yang ia kira masih dimilikinya atas wilayah yang ia klaim seharusnya berada di bawah kendali Rusia. Ukraina mendorongnya makin dekat untuk memutuskan. Selain semua serangannya terhadap logistik Rusia, drone Ukraina juga menyerang Crimea secara langsung pada 21 Juni. Sergei Aksyonov, gubernur boneka Putin di Semenanjung itu, mengumumkan penangguhan semua penjualan bahan bakar di SPBU pada hari yang sama saat depot bahan bakar utama terbakar hebat. Hanya ada batas waktu berapa lama hal seperti ini bisa terus terjadi sebelum Putin harus mengambil keputusan. Itulah yang membuat rencana Ukraina untuk Crimea begitu sempurna. Apa yang kita lihat di sini dalam semua ini adalah Ukraina menjalankan rencana yang sebenarnya sederhana, tetapi dijalankan dengan sangat cemerlang, sehingga Rusia benar-benar tak punya jalan keluar. Mantan Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa, Ben Hodges, menjelaskan rencana itu secara singkat. Dengan menggambarkan Crimea sebagai titik kunci dari perang ini, Hodges mengatakan kepada Ukraina Informer apa yang sedang dilakukan Ukraina dalam sebuah wawancara pada 27 Mei. Menurut saya, mungkin terdengar sederhana, tapi ada langkah awal membebaskan Crimea, yaitu mengisolasi, memutus jalan ke Zyankov, dan menghancurkan jembatan itu, kata Hodges. Kedua, terkait pertanyaan Anda, tujuannya membuatnya tak layak huni dan tak dapat digunakan Rusia. Maksud saya, Ukraina sekarang memiliki kemampuan untuk menyerang setiap meter persegi Crimea. Anda memiliki serangan presisi yang dapat menjangkau kemana saja, dan tidak ada misteri tentang di mana posisi Rusia, di mana lapangan udara, di mana angkatan laut, apapun yang masih mereka miliki, logistik, semuanya ada di sana. Anda terus menyerang agar Rusia sadar mereka tak bisa bertahan di sana. Crimea tidak ada gunanya bagi Rusia. Itu secara singkat adalah apa yang dilakukan Ukraina. Isolasi Crimea memiliki banyak tujuan dalam membuat tempat-tempat seperti Kherson dan Zaporizhia jauh lebih berbahaya bagi Rusia. Terputusnya jalur pasokan dari Crimea ke wilayah tersebut akan menyebabkan lebih banyak tentara Putin tewas karena kurang perlengkapan, serta memberi peluang Ukraina menyerang balik di garis depan Rusia yang melemah. Namun tujuannya tetap merebut kembali Crimea. Dan daripada mengirim pasukan ke Semenanjung itu, Ukraina berupaya untuk melakukan hal tersebut dengan membuat Crimea tidak layak dipertahankan bagi Putin. Menurut Hodges, Ukraina mengetahui lokasi semua target militer utama di pulau tersebut. Kampanye berkelanjutan terhadap pertahanan udara Crimea membuat target mudah diserang. Sekarang setelah Ukraina menghancurkan jalur logistik Rusia yang masuk ke dan keluar dari Semenanjung, Rusia benar-benar dalam masalah besar. Satu persatu ikatan itu diputus. Serangan 21 Juni itu adalah jalur baru yang Ukraina ubah jadi zona maut. Segera Crimea akan terputus, terombang-ambing seperti sebuah pulau. Semenanjung itu pada dasarnya akan diblokade yang berdampak pada seluruh kampanye Rusia di Ukraina. Kini, tugas Ukraina tak hanya mempertahankan tekanan di Crimea, tapi juga memperluasnya. Tempo serangan harus ditingkatkan, dan menurut Euromaidan Press, itulah yang sudah kita lihat sekarang. Disebutkan bahwa unit K2 Ukraina memberikan contoh sempurna dalam kampanye mereka menghancurkan truk pasokan Rusia di jalur logistik yang melayani Crimea.
Pada bulan April, unit tersebut melakukan 258 serangan. Pada bulan Mei, jumlahnya meningkat menjadi 344. Hingga pertengahan Juni, unit itu telah menyerang 215 kendaraan dan diperkirakan akan melampaui 400 serangan di akhir bulan. Tapi disinilah situasi yang sudah mengerikan bagi Rusia menjadi semakin serius. Rusia sudah tahu semua ini akan terjadi dan mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Tidak ada rahasia besar soal rencana Ukraina di Crimea. Ukraina akan memakai drone sepanjang 2025 untuk menyerang pertahanan udara dan target militer di semenanjung itu. Pada tahun yang sama juga muncul kemampuan drone serang jarak menengah Ukraina yang banyak diberitakan. Fedorov mencatat produksi naik, menyebut Kementerian Pertahanan Ukraina mengontrak 300% lebih banyak drone serang jarak menengah dalam 4 bulan pertama 2026 dibandingkan sepanjang 2025. Jika Rusia sudah tahu semuanya akan terjadi, kenapa belum bisa hentikan Ukraina? Jawabannya mudah, Rusia tak punya pertahanan udara. Setelah lebih dari 4 tahun perang dan kampanye Ukraina yang membuat Rusia kehilangan 1.437 sistem pertahanan udara dan terus bertambah menurut Kementerian Keuangan Ukraina, kini pertahanan udara Rusia jadi tambal sulam. Ketika Anda menggabungkan itu dengan fakta bahwa sebagian besar sistem Rusia dirancang untuk menghadapi ancaman klasik seperti rudal jelajah, hasilnya adalah bencana. Masuknya drone jarak menengah dan jauh menjadi mimpi buruk bagi sebagian besar sistem ini karena tidak dirancang menghadapi target seperti ini. Banyak drone dibuat dari bahan komposit seperti plastik dan kayu lapis, sehingga situasinya makin buruk. Sistem pelacak target berbasis panas tak berdaya melawan drone yang tak terdeteksi radar. Perisai Crimea mulai runtuh. Lebih parahnya, Rusia tak bisa membeli pertahanan udara yang dibutuhkan. Dalam sebuah laporan pada 20 Juni, Euromaidan Press berbicara dengan seorang komandan drone yang menggunakan nama sandi Charger. Charger, yang bekerja sama dengan Resimen Sistem Tak Berawak Ukraina ke-413, mengatakan bahwa masalah besar Rusia saat ini adalah mereka kesulitan mendapatkan microchip yang dibutuhkan untuk membangun lebih banyak pertahanan udara. Karena sumber dayanya langka, harganya mahal. Charger mengatakan, meski mereka memberi dana pada pabrik, pertahanan udara tak langsung tersedia karena tak ada microchip. Tidak ada alat yang cukup diberi uang, lalu langsung dapat microchip untuk rudal anti pesawat. Perlu diingat bahwa Rusia juga membutuhkan microchip untuk rudal-rudal yang mereka gunakan untuk menyerang Ukraina. Mengalahkan satu pihak merugikan pihak lain, dan Crimea yang menanggung akibatnya. Rusia punya cara lain mengatasi drone. Sistem peperangan elektronik dulu bisa mengacaukan sinyal agar drone keluar jalur. Drone Ukraina mengisolasi Crimea dan tetap efektif meski sinyal dikacaukan. Drone serang jarak menengah juga membuat wilayah belakang Rusia jadi target. Banyak drone seperti Hornet yang menonjol dalam kampanye 2026 melawan Crimea juga menggunakan kecerdasan buatan untuk mencapai target mereka. Ini menghilangkan sinyal yang dapat diganggu dari perhitungan, memaksa Rusia mengandalkan pertahanan udara usang yang telah terbukti Ukraina bisa tembus dan serang. Semua ini berarti bahwa Rusia tidak memiliki alat untuk mempertahankan diri dari strategi Crimea Ukraina. Putin dan kroni-kroninya sudah melihat itu terjadi. Ukraina tidak menyembunyikan rencananya, sehingga Rusia jadi lengah. Pertahanannya secara teori sederhana, matikan drone serangan jarak menengah Ukraina. Itu yang bisa menyelamatkan Crimea untuk Rusia, tapi Rusia gagal. Pasukan Putin seperti tikus terjebak perangkap. Palang sudah turun, tikus tahu masalahnya, tapi tak ada jalan keluar. Tikus terluka, hanya menunggu mati. Begitulah Rusia di Crimea sekarang. Mengamati, menunggu, dan berharap keajaiban untuk menyelamatkan aneksasi ilegalnya. Tapi keajaiban itu tidak akan datang. Yang akan tiba di Crimea dan wilayah sekitarnya hanyalah lebih banyak drone serangan jarak menengah. Perangkapnya sudah dipicu, kehidupan Rusia sedang perlahan-lahan dihancurkan. Dan cepat atau lambat, lampu-lampu akan padam. Crimea milik Putin akan berakhir. Anda bisa berargumen itu sudah berakhir. Semenanjung yang seharusnya simbol dominasi Rusia atas Ukraina, kini lebih rentan daripada sebelumnya selama pendudukan Rusia. Crimea menjadi beban bagi Rusia. Dan masih banyak hal yang bisa kami jelaskan tentang penyebabnya. Untuk info lebih lanjut, baca penjelasan kami soal situasi di Crimea dan dampaknya bagi Putin. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan dan kembali setiap hari untuk video terbaru dari The Military Show. Terima kasih telah menonton.